Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusman Suryawan dengan nomor induk mahasiswa 0532201172. Baiklah, hari ini saya akan melakukan praktikum tugas 2 terkait mata kuliah basis data. Di sini kita akan melakukan dua aktivitas, yaitu untuk praktikum pertama yaitu terkait transaksi, kemudian praktikum kedua terkait basis data terdistribusi. Untuk praktikum ini kita akan mengacu pada panduan praktikum dan juga PMP basis data. Langsung saja. Sebelumnya di sini untuk Sum Control Panel untuk MySQL sudah saya start lebih awal agar lebih cepat. Lalu kita lihat panduan di sini. Pertama kita akan melakukan praktikum terkait transaksi. Di sini kita akan menggunakan database rumah sakit yang telah kita buat sebelumnya di tugas 2. Sebelumnya kita pastikan terlebih dahulu untuk tipe storage engine daripada database tersebut yaitu InnoDB. Lalu setelah itu kita akan membuat sebuah store prosedur di mana isi daripada store prosedur itu memuat terkait seperti insert, update, ataupun delete. Untuk pertama kita akan praktik terkait commit, yaitu sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Baiklah, langsung saja kita klik rumah sakit, kemudian klik routines. Di routines kita buat new routine. Di sini kita perlebar, kita drop untuk nama store prosedurnya transaksi satu. Kemudian untuk query-nya di sini saya sudah membuat paste. Di sini kita lihat untuk store prosedurnya yaitu start transaction. Kemudian dia akan menjalankan insert into tabel pasien dengan data berikut. Lalu setelah itu akan melakukan query select untuk view dari tabel pasien. Nah, itu langsung kita klik go. Oke. Untuk store prosedur transaksi satu sudah berhasil kita buat. Lalu selanjutnya kita akan memanggil daripada store prosedur transaksi satu ini. Di sini kita pakai SQL, kemudian transaksi satu, langsung kita running. Baiklah, di sini untuk transaksi satu sudah berhasil running. Transaksi satu ini adalah merupakan store prosedur yang telah kita buat sebelumnya. Di sini bisa kita lihat untuk nama pasien Tito dengan ID pasien 6 telah berhasil kita insert. Namun di sini kita harus pastikan terlebih dahulu. Saya akan duplikat tab. Kemudian saya akan mengecek tabelnya secara langsung. Berdasarkan dari call transaksi ini, kemudian select bintang di sini untuk user Tito. Untuk nama pasien Tito telah berhasil diinsert. Namun dia statusnya belum masuk ke data tabel. Karena ini terjadi karena belum ada proses commit di mana yang menyatakan bahwa transaksi tersebut selesai. Sehingga untuk nama pasien Tito ini dia masih ada di eh, buffer daripada database. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan membuat
lagi yaitu routines untuk transaksi 2, di mana transaksi 2 ini kita akan menambahkan satu komen, satu query yaitu commit. Langsung saja. Bisa dilihat di sini kita untuk query insertnya ini masih sama seperti transaksi satu, lalu kemudian select bintang prof pasien, lalu selanjutnya kita tambahkan query commit agar data tersebut di write atau ditulis ke tabel di database. Langsung kita go. Baiklah, di sini untuk transaksi 2 store prosedur sudah selesai dibuat, langsung kita call. Kita go. Untuk transaksi 2 berhasil kita jalankan, lalu kita cek kembali apakah setelah kita tambahkan commit ini dia akan menulis langsung ke tabel. Bisa dilihat di sini bahwa untuk nama pasien Tito telah ditulis di tabel. Yang mana artinya untuk commit telah berhasil dilakukan. Baiklah, selanjutnya kita akan praktik terkait rollback, di mana rollback ini digunakan untuk perintah untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Di sini bisa kita cek untuk store prosedur ini, di mana dia memulai transaksi, update pasien dengan merubah nama Danar untuk ID pasien 3. Namun kemudian setelah proses update ini, dia menambahkan komen rollback, di mana yang berarti di sini untuk query update ini tidak sama sekali tidak akan berubah untuk ID, tidak akan merubah nama untuk ID pasien 3. Baiklah, langsung kita coba. Untuk rollback ini, lanjut kita ke routines, create new transaksi 3. Kita lihat ini update pasien, set nama pasien ke Danar untuk ID pasien 3. Namun untuk perintah selanjutnya yaitu rollback, sehingga untuk update ID pasien 3 dengan terkait perubahan nama tidak akan terjadi. Langsung kita coba. Oke, kita coba call prosedur. Sini bisa kita lihat untuk hasilnya. Untuk ID pasien 3 mempunyai nama yang masih sama seperti sebelumnya. Ini dikarenakan ada komen rollback sebelum ini dikarenakan ada komen rollback ini, sehingga untuk perubahan pada nama pasien di ID pasien 3 tidak terjadi. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk
Kita akan mencoba untuk beberapa query untuk kita klik routines, klik new, kita membuat transaksi 4. Untuk di store prosedur 4 ini atau transaksi 4 ini, untuk query yang kita jalankan yaitu pertama kita akan menambahkan data baru ke tabel pasien, di mana di sini Hanif dengan ID pasien 7, kemudian kita akan rollback sehingga untuk komen apa untuk query insert ini a- tidak akan berhasil atau dibatalkan karena ada komen rollback ini. Selanjutnya setelah itu kita akan update pasien ID pasien 3 untuk nama pasiennya kita set ke Septin, lalu commit, kemudian kita select bintang dari tabel pasien tersebut. SQL kita call transaksi 4. Di sini bisa kita lihat untuk store prosedur 4 ini telah berhasil, di mana di query store prosedur 4 bisa dilihat dia ada insert into pasien dengan ID pasien 7, tapi kita cek di sini dia tidak ada untuk ID pasien 7. Ini dibatalkan karena setelah proses insert tadi dia ada query rollback. Oleh karena itu, untuk ID pasien 7 tidak jadi untuk ditulis ke tabel. Lalu kemudian query-nya lanjut ke update untuk tabel pasien, di mana di pasien 3 untuk perubahan nama pasien menjadi Septin. Di sini untuk ID pasien 3 berhasil kita update untuk namanya, di mana sebelumnya itu bernama Poppy. Lalu kita update untuk namanya menjadi Septin. Oke, selanjutnya setelah kita praktikum terkait rollback, lalu kita akan lanjut ke checkpoint. Checkpoint ini merupakan titik di mana proses terakhir kali disimpan. Nah, sudah kita buat prosedur di sini. Routines, kita klik routines. Untuk transaksi 5 ini atau prosedur store prosedur 5 ini, di sini kita lihat pertama kita akan melakukan insert ke tabel pasien dengan ID pasien 7, nama pasien Hanif. Lalu setelah itu kita akan membuat checkpoint dengan query yaitu save point 1. Lalu selanjutnya kita akan insert lagi ke tabel pasien dengan ID pasien 8. Namun setelah ini berjalan, lalu kita akan menjalankan query rollback to save point 1 di mana dia akan membatalkan insert 2 dan kembali ke save point 1. Lalu selanjutnya ke insert yang ketiga yaitu ID pasien 9, kemudian commit. Jadi ini seharusnya untuk ID pasien 8 ini tidak akan masuk ke tabel. Langsung kita coba praktek. Prosedur berhasil. Kita ke tabel pasien terlebih dahulu.
Ini hanya terdapat 5 pasien, lalu kita call untuk transaksi 5. Oke, sesuai yang diharapkan dari transaksi 5 atau store prosedur 5 sebelumnya, untuk ID pasien 8 dia tidak akan, atau untuk ID pasien 8 dia tidak akan terbuat di tabel atau dibatalkan karena kita menambahkan komen rollback save to save point satu, di mana yang ini berarti dia akan kembali ke save point satu ini. Selanjutnya, kita akan ketik terkait trigger, di mana merupakan trigger ini merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan pada sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu insert, update, delete. Namun sebelum kita langsung menjalankan, kita perlu menambah dua tabel sesuai dengan panduan daripada eh, terkait praktikum tugas 3 ini. Kita akan tambahkan dua tabel terlebih dahulu. Untuk transaksi obat dan tabel obat sudah terbuat. Lalu selanjutnya kita menghubungkan relasi untuk tabel yang baru. Pasien transaksi obat. Pasien. Sebelumnya kita buat terlebih dahulu untuk ranking-nya di transaksi obat struktur index, kemudian oke, lalu kita rumah sakit, desainer, relation, relation, oke, untuk relasi sudah kita buat. Lalu kita insert ke tabel obat. Dan bisa diisi. Di sini kita akan melihat contoh kasus, yaitu misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang.
akan membuat trigger. Klik trigger jual setelah insert di transaksi obat untuk setiap baris, maka kita jalankan update obat, set stok sama dengan stok, dikurangi new dari jumlah, di mana ID obat sama dengan new.id obat. Kita jalankan. Untuk trigger baru dibuat. Di sini ada penjelasan delimiter batas awal sebuah event trigger. Terus kemudian trigger TG jual ini membuat trigger dengan nama TG jual akan dijalankan setelah data dimasukkan atau update. Kemudian event trigger akan terjadi pada jika ada perubahan pada tabel transaksi obat untuk setiap baris. Kemudian mulai eksekusi with SQL update pada tabel obat sesuai dengan perubahan yang terjadi. Sini kita akan coba insert into transaksi obat. User, rumah sakit, SQL, insert transaksi obat. Coba jalankan. Oke, lalu kita cek. Di sini bisa kita lihat yang sebelumnya ini bernilai 20, dia akan berkurang menjadi 15 karena ini secara otomatis berkurang karena ada job trigger tadi sebelumnya. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan praktikum untuk replikasi. Di sini kita membutuhkan satu server lagi atau satu OS komputer. Di sini memakai VirtualBox dengan OS Ubuntu yang sudah terinstall. Dan untuk sama app di Ubuntu juga sudah saya install. Ini masih stok. Pertama kita konfigurasi pada komputer di Windows. Di sini kita akan masuk ke phpMyAdmin, menu replikasi. phpMyAdmin, kemudian replikasi. Di sini karena di host Windows sebagai primary, kita pilih yang primary replikasi dengan configure. Lalu kita pilih ignore all database. Kemudian replicate yang dipilih. Di sini saya memilih rumah sakit. Sebelum kita go, kita copy paste. Kita copy dulu ini, simpan dulu ini untuk konfigurasi di my.ini. Namun sebelum go di sini kita lihat kita berarti config terlebih dahulu my.ini MySQL. Kemudian kita masukkan tadi
Kita copy, kemudian terus taruh di sini. Save. Setelah kita save, kita close. Kemudian kita restart untuk MySQL-nya. Lalu kembali ke PHP admin. Di sini kita go. Kita bisa cek untuk hasilnya primary status di MySQL bin .001 position 328 dengan bin log to DB-nya yaitu rumah sakit. Untuk ini belum bisa terbaca. Lalu setelah ini kita add user, user account, kemudian add user account. Untuk nama kita samakan saja di sini yaitu Prodisi. Ini bisa kita pakai persen atau kita bisa secara spesifik untuk memberi hostname-nya. Di sini sesuai panduan kita akan IP hostname untuk replikasi ke Ubuntu. Kemudian password. Untuk password saya samakan dengan username. Itu untuk privilege di sini kita replicate client and replicate slave. Oke, selanjutnya kita go. Oke, kita cek. Oke, user prodisi sudah terbuat. Oke, ya, kita akan ekspor database. Oke, kita ekspor untuk database rumah sakit. Kita klik database rumah sakit. Kemudian kita pilih opsi ekspor. Di sini kita ke format SQL. Kemudian untuk namanya kita akan pakai rumah sakit. Kemudian kita eh maaf. Baiklah, kita ke database rumah sakit. Kemudian pilih ekspor. Setelah itu kita ekspor untuk tabel-tabel. Oke, save as. Oke, ekspor tabel di database rumah sakit sudah selesai. Untuk konfigurasi primary database sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut ke Linux Ubuntu. Di sini sesuai buku panduan kita akan import terlebih dahulu untuk tabel-tabel tersebut.
untuk tabel database rumah sakit. Langsung saja untuk di sini untuk SAM sudah running. Jadi kita bisa langsung ke PHP My Admin, kemudian database, create nama database di sini rumah sakit, kemudian create. Oke, setelah itu kita import. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu. Kita pindahkan untuk file rumah sakit.sql slash home Ubuntu. Oke, kita file, kemudian home rumah sakit, open. Oke, kita import. Oh, di sini dapat error column not lost. Please use MySQL upgrade. Slash. Ini kita harus upgrade terlebih dahulu sepertinya. Saya akan coba cari dulu. Upgrade perlu langsung kami saja. Sudo .slash MySQL. Hmm. Oke, setelah itu kita coba untuk import kembali. Import tadi gagal karena error. Rumah sakit, open, kemudian kita import. Kita recheck, pastikan tidak ada error. Oke, untuk import tabel rumah sakit selesai. Selanjutnya kita akan konfigurasi untuk replikasinya. phpMyAdmin replicate, karena yang di Ubuntu ini sebagai replika atau standby database. Di sini kita pilih replika replication, kita configure. Kemudian untuk user kita pakai sebelumnya prodisi. Password provisi. Host ini kita isi untuk host Windows 1. Untuk portnya yaitu 3306. Sebelum kita lanjut, kita copy untuk server ID ini, kemudian masuk ke MySQL. Configure.
Open config file. Yes. Kita tunggu untuk file dilakukan. Oke. Sini kita untuk server ID kita masukkan di sini. Dan pastikan untuk server ID ini kita ubah menjadi server ID 2. Karena untuk server ID 1 itu untuk yang di primary. Replicate. Lalu satu lagi replicate to DB masuk. Oke, kita save. Kita masuk ke sini terlebih dahulu ke terminal. Kita akan ubah permission dari my.cnf untuk menghindari error. Sehingga untuk file tersebut bisa kita read. Oke, kita masuk ke text editor kembali, kita recheck, kita save, kita close, lalu kita restart untuk MySQL. Restart pertama MySQL DB, kemudian Apache Web Server. Oke, untuk restart sudah selesai. Kita kembali ke phpMyAdmin sebelumnya. Di sini kita bisa kembali untuk prodisi 56.1. Setelah oke, kita langsung ke oh, di sini sudah error sebuah panduan. Panduan kita masuk sini. Kemudian default LPH.
Permisinya juga. Default PHP. Oke. Selanjutnya kita edit untuk file tersebut. Kita ubah temanya dulu. Nah, oke. Kita cari untuk file bernama untuk $config allow dari server ini kita ubah jadi true. Dan kita save. Kita close untuk filenya dan kita lihat panduan. Restart untuk SQL. Oke, kita cek kembali, kita refresh. Selanjutnya, jika tidak melakukan master password.
Untuk log file dan master log position ini kita bisa ambil dari sini. Di primary replication show primary status di sini bisa kita lihat MySQL pin 001, kemudian positionnya di 328. Guys, oke, berhasil. Selanjutnya kita akan start Slack. Start Slack berhasil. Kemudian kita cek status daripada replikasinya. Oke, replika IO not running. Yes. Slash IO not running. Dapat error. Untuk itu kita coba cek terlebih dahulu. That pages must be different. Oh, di sini kita lihat because master and slave have equal SQL Server IDs. Error. Kita coba cari dulu untuk solusinya. Server ID 1. Oke. Sudah 2. Tapi kenapa dia lumayan? Oke. Nanti selanjutnya
Kita set server ID, global server ID-nya kedua. Oke. Selanjutnya kita akan start Slack. Oke, di sini untuk Slack telah berhasil running. Kita refresh di sini. Si replika status tabel di sini untuk Slack VO running yes, Slack SQL running yes. Nah, setelah itu kita bisa lanjut untuk pengujian replikasi. Di sini kita perhatikan untuk relay filenya di maaf, untuk MySQL bin-nya di 002. Refresh terlebih dahulu. Server ID 2 koneksi ke file 002 sesuai. Di sini kita coba tabel obat. Kemudian akan kita insert. eh, kita delete saja. Ini untuk ini kita delete. Prim. Refresh. Oke. Lalu kita cek untuk replikasi kembali. Position 519 dari 328. Terus lalu kemudian kita cek di phpMyAdmin si replika status. Di sini untuk relay master logpath juga sudah berubah 519. Kita cek di obat dan untuk perubahan juga terjadi di tabel obat di replika. Baiklah, untuk replikasi telah berhasil dilakukan. Demikian untuk praktikum tugas 3 mata kuliah basis data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.